harus men-setting dari tampilan layar radarnya agar muncul seluruh target yang ada di sekitar kapal kita. Ya, kita adjust skin-nya sampai tampilannya bisa kita monitor dengan baik. Begitu pula dengan tuningnya. Kemudian karena ini kondisinya lagi berombak, maka bisa kita adjust untuk si clutternya sampai bias daripada ombak yang ada. Sekarang lagi berombak ya, kondisinya bisa berkurang, nyaman untuk bisa kita gunakan tanpa mengurangi performance daripada target yang ada di radar kita. Nah, untuk interference-nya ini bisa kita aktifkan untuk bisa mengurangi bias daripada interference scanner radar kapal kita. Baik. Nah, sekarang kita akan mengakuisisi target yang ada di sekitar kapal kita. Ya, di sini ada target, bisa kita akuisisi, kita aktifkan manual acquire. Ya, bisa kita aktifkan di sini sampai muncul data targetnya, data kapalnya. Ya, ini akan muncul. Kemudian kita akan mengakuisisi targetnya. Ini target 01. Kita akan akuisisi dia. Kita aktifkan pensil. Kemudian kita tandai dia sebagai titik pengamatan pertama. Kita tandai marking dengan inisial O. Ini adalah titik pengamatan pertama. Kita catat waktunya yang ada based on the Universal Time Coordinate atau UTC. Pengamatan pertama O-nya jam 09.14. Oke. 6 menit kemudian, setelah dari marking pengamatan pertama target tadi sudah memisahkan diri, kita baring kembali targetnya. Kita tandai lagi, kita aktifkan pensil yang di sini. Kemudian kita marking dengan inisial alpha. Kemudian kita hubungkan kedua poin OA ini sampai melewati center. Kita bisa aktifkan menu VRM dan kita bisa shrink in sampai ada titik perpotongan irisan. Bisa kita aktifkan IBL2 nya ke posisi irisan antara VRM dengan untuk membentuk sudut siku-siku. Ini adalah titik N nya. CN inilah CPA-nya. Berapa nilai CPA-nya? Kita bisa monitor di bagian VRM satunya, yaitu sebesar 1.5 nautical miles. Oke. Kemudian kalau ini sudah aktif, kita bisa tarik garis supaya sebagai marking, karena nanti kita tidak menggunakan itu lagi ya, IBL dan VRM-nya. Jadi ini bisa kita tarik garis. Oke. Kemudian kita bisa nonaktifkan VRM dan IBL-nya. Kemudian kita mencari nilai TCPA. TCPA itu adalah Time Closest Point of Approach, TCPA. Jam berapa kira-kira jarak terdekat kapal kita dengan kapal target tersebut? Rumusnya adalah jarak AN per jarak OA dikali interval waktu ditambah jam terakhir balingan target tersebut. Sekarang kita cari jarak AN. Kita aktifkan VRM. Setiap kita akan mengukur suatu distance, kita bisa aktifkan variable range marker. Senternya ini kita klik kiri, di drag, letakkan di titik A karena kita akan mengukur jarak AN. Ini kita
kita shrink out sampai lingkaran VRM-nya ini menyentuh titik N. Kita baca di sini jarak AN-nya adalah 2 mil per OA. Nah, sekarang kita cari nilai OA-nya. Kita letakkan senternya di titik O, kemudian kita shrink in sampai lingkaran VRM-nya menyentuh A. Nilainya adalah 0,7 dikali selisih waktunya tadi 6 menit ditambah jam terakhir kita membaring pada jam pengamatan terakhirnya adalah 09.20. 09.20. Oke. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus 2 per 0,7 dikali 6 ditambah 9,20. Kita nanti masukkan ke dalam menitnya ya. Kemudian sekarang kita akan mencari nilai course targetnya. Berapa haluan target tersebut? Dengan cara kita buat garis sejajar dengan garis haluan kapal kita, aktifkan IBL, sejajarkan dengan on ship course, kemudian letakkan di titik O, kita tarik sampai ke belakang. Karena untuk menempatkan nanti nilai titik W-nya itu 180 derajat terbalik dari haluan kapal kita. Kemudian kita hitung nilai W-nya. Selisih waktu dibagi 60 dikali velocity. Velocity kita 10 knots. Ya. 6 per 60 kali 10. Berarti besarnya adalah 1 nautical miles W-nya. Kita aktifkan VRM di sini. Kemudian kita adjust sampai nilainya 1. Kita ambil senternya, kemudian kita letakkan di titik O. Karena haluan kapal kita ke sana, maka untuk meletakkan titik W-nya 180 derajat terbalik dari haluan kapal kita. Jadi posisi W-nya adalah di sini. Oke. Kemudian kita aktifkan IBL 2. Kita letakkan di titik W. Kemudian kita putar ke arah A, titik A, untuk mendapatkan course target. WA ini juga bisa kita singkat sebagai way of another ship. Berapa dia punya way of another ship-nya adalah 28. WA-nya adalah atau course targetnya adalah 289 derajat. Dapat sudah. Dan sekarang kita cari speed target. Untuk mencari speed target, kita masukkan ke dalam formulasi penghitungan 60 per selisih waktu dikali panjang WA. 60 per 6 kali panjang WA-nya. Kita bisa aktifkan VRM satunya ini, kita letakkan di titik W. Ini bisa kita nonaktifkan. Kita bisa letakkan di titik W. Kemudian kita shrink out sampai menyentuh titik A. Oke. WA-nya ini adalah jaraknya adalah 1,4. Berarti speed targetnya adalah 14 knots. Dapat sudah. Nah, sekarang kita terakhir adalah mencari aspek. Aspek itu adalah besaran sudut yang bisa kita tambahkan atau kita kurangi untuk menghindari collision dengan kapal target. Caranya bagaimana? Kita aktifkan IBL satunya, ya. Kemudian kita letakkan di titik A, ya. Kita letakkan di titik A sampai melewati center ke sana, ya. Kemudian tadi untuk course targetnya itu kan di sini ya, sebentar. Way of another ship. Ini ya, way of another ship. Ya, ini course targetnya. Selisih antara course target dengan perpanjangan baringan terakhir target atau titik A, itulah aspeknya. Jadi ini adalah sudut aspeknya. Ya, yang harus kita
kita hitung selisihnya. Jadi di situ 289 dengan cost targetnya tadi, cost targetnya ketemu 89. Perpanjangan garis A-nya adalah 047 ya, 047. Selisihnya adalah 242 derajat. Baik, demikian tadi cara kita untuk bisa menggunakan radar, mengakuisisi target secara manual di layar Plane Position Indicating daripada radar Kongsberg Type. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat, sharing knowledge yang sudah kita laksanakan kali ini. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.